Yo, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaldi Noval Anggaratio dari SIF A. Di sini saya akan membuat tutorial cara mengaplikasikan aplikasi atau software CropBot 2.0. Nah, untuk CropBot sendiri adalah software yang dikembangkan oleh FAO atau Food and Agriculture Organization untuk menghitung suatu irigasi yang dibutuhkan oleh suatu lahan. Dan software ini menggunakan data seperti tanah, iklim cuaca dari suatu daerah, dan daya serap tanah, tanaman juga, dan untuk membantu irigasi dari suatu lahan tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu CropBot, sekarang akan langsung masuk ke data-data dan cara mengaplikasikan dari aplikasi CropBot tersebut. Di sini sudah ada data dari data unsur cuaca dari stasiun Rogo Jambi selama 1 tahun. Nah, sekarang kita akan memasukkan data dari yang ini ke CropBotnya. Untuk country ini negara kita kasih Indonesia. Untuk stasiunnya kita pakai Rogo Jambi. Jambi. Nah, untuk altitude ini tinggian. Nah, kita kan udah punya data ini 89 mdpl. Kita masukin ke angka 89. Untuk latitude kita kan pakai apa ini, LS kan lintang selatan. Ini selatan ya. Selatan berarti pakai south. Yang pakai yang S ini dengan angka 8,31. Sedangkan longitude-nya itu kita dapat bujur timur kan S. Yes. Nah, itu dengan angka 114,30. 114,30. Nah, kalau teman-teman mau memasukkan data itu jangan vertikal seperti ini ya, ntar datanya nanti error. Jadi kita masukkan satu persatu dari minimum temperatur sampai intensitas cahayanya ini, lama penyinaran. Jadi kita masukkan secara horizontal. Dalam data Januari itu minimal temperaturnya di angka 20,9. Kita biarin dulu karena emang kalau pakai koma di sini nggak bisa, jadi kita skip dulu. Jadi lama guru kayak gitu tuh betul. Gimana tahu nih? Belum aja kan biro kan. Nah, ini kan datanya sudah saya masukin ke sini semua, dan kita mendapati hasil rata-rata yang ada di bawah sini sama yang radiasi sama ETO-nya itu muncul saat kita semua sudah mengisi data semua ini. Nah, ini kan koma-komanya itu belum sama yang di data ini. Jadi mungkin saya cepatkan lagi untuk mengubah datanya agar valid. Teman-teman, ini untuk angka desimalnya itu saya ubah sesuai dengan data, dan kita mendapati hasil yang cukup lengkap. Dari minimal temperatur dalam 1 tahun itu di stasiun Rogo Jambi mendapati hasil 20 Celcius. Untuk max temperaturnya itu 32,3 Celcius. Untuk humidity atau kelembapan 78%. Dan untuk kecepatan angin itu 69 km per jam. Dan untuk lama penyinaran rata-rata dalam 1 tahun itu 7,6. Nah, setelah isi data semua ini, kita akan mendapatkan RAD itu radiasi mataharinya itu 20,2 dalam rata-rata
bulan itu. Untuk ETO-nya itu apa? Itu kayak evaporasi atau evapotranspirasi itu. Lupa untuk dalam satu tahun, dalam satu hari itu 4,17 mm per hari. Nah, kalau sudah mengisi data ini, kita langsung mengisi data ke. Nah, ini yaitu data curah hujan. Bentar. Nah, ini adalah data curah hujan. Untuk stasiunnya kita isi kayak tadi, Rokok Jambi. Terus ini kan. Untuk kita akan menggunakan metode USDA SC method. Jadi kita untuk apa? Rainnya itu mengambil dari yang data ini. Yang ini rain per mm. Untuk Januari itu kita mendapati 275 220. Ya benar. Nah, ini kita mendapati total curah hujan selama satu tahun atau 12 bulan. Untuk F-rain ini efisien hujan yang dapat diterima oleh tanaman. Nah, dalam satu tahun itu dapat diterima 1182,9 mm. Sekarang setelah kita mengisi curah hujan, kita lanjut mengisi ke crop. Nah, setelah saya ini kan kita dapat mengopen ini. Open ini untuk memilih suatu varietas. Nah, kita kemarin kan pakai apa? Jagung. Jagung itu maize. Nama latinnya maize. Sebentar. Nah, kita open. Nah, untuk masa inisiasi itu membutuhkan 0,30 air. Nah, untuk setelah ini dalam masa mid season itu meningkat sampai 1,20 untuk kebutuhan airnya. Ini biasanya pada masa generatif misalnya ya, masa generatif itu membutuhkan air yang lebih banyak. Dan sama masa panen itu nggak terlalu banyak butuh air ini dengan angka 0,35 menurun drastis. Fungsinya untuk crop ini apa? Ini dapat menjelaskan bahwa suatu tanaman itu memiliki jumlah kebutuhan air yang berbeda-beda. Nah, dalam maize ini sudah saya jelaskan tadi bahwa kebutuhan airnya itu lebih banyak pas mid season atau 40 hari setelah ditanam. Membutuhkan air untuk masa generatif ya kalau nggak salah. Ya masa gitulah. Jadi fungsinya itu untuk mengetahui masa-masa dan kebutuhan airnya. Setelah itu kita masuk ke soil. Nah, fungsi soil itu apa? Fungsi soil itu menjelaskan bahwa kan kita mengambil black clay soil. Nah, untuk ini data-data kayak karakteristik atau daya serapnya suatu tanah sesuai jenisnya. Nah, dalam black soil ini menghasilkan data untuk penyerapannya itu kita 200 mm per meter. Jadi setiap meter dalam kedalaman black clay soil ini dapat menyerap 200 mm air. Terus untuk maksimum rooting depth itu kayak rooting ini akar tanaman dapat tumbuh sampai 900 cm. Untuk kelembapannya ini 50%. Udah itu aja. Setelah intinya untuk yang table soil ini menjelaskan karakteristik soil. Karakteristik soil itu tanah. Nah, setelah itu sekarang kita masuk ke CWR atau crop water requirement. Itu kebutuhan air dalam
suatu tanaman. Nah, pada bulan Juni dalam bulan Juni ini pada minggu pertama itu memasuki fase inisiasi dan minggu kedua itu memasuki masa inisiasi. Nah, untuk Juni bulan minggu ketiga itu masuki masa development atau pengembangan. Nah, untuk ETC ini kebutuhan air selama 1 hari. Dalam masa inisiasi itu membutuhkan 1,6 mm per hari itu untuk airnya, dan untuk selama 5 minggunya untuk selama 1 minggunya itu membutuhkan 5 sampai 3 mm per dekade ini minggu. Nah, untuk efisien hujan yang dapat diterima oleh tanaman itu membutuhkan 10 mm per dekade. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam 1 hari itu dalam masa inisiasi minggu pertama membutuhkan 1,6 mm air untuk per minggu per hari. Untuk per minggunya itu membutuhkan 5,3 dan efisien hujannya itu 10,4. Jadi data ini menampilkan kebutuhan air jagung pada setiap fase-fasenya. Ini kebutuhan air per hari, ini kebutuhan air per minggu, ini efisien hujan yang dapat diterima. Setelah menjelaskan tentang CWR, kita akan memasuki ke schedule. Kita akan masuk ke fase schedule. Nah, schedule ini memaparkan tentang jadwal irigasi. Nah, kita akan menanamnya pada tanggal 06 tanggal 6 bulan Juni. Nah, untuk irigasi pertamanya dilakukan pada tanggal 21 Agustus pada hari setelah tanamnya itu 77. Jadi hari ke-77 setelah tanam. Nah, pada hari ke-77 itu jagung memasuki fase generatif atau mid season. Nah, untuk KS-nya kan ini ada angka 1. KS itu koefisien stres pada tanaman. Nah, menunjukkan angka 1 berarti tanaman tersebut tidak mengalami kondisi stres. Untuk eta A ini laju evapotranspirasi. Untuk DEPL ini kelembapan tanah. Untuk net irrigation ini kebutuhan irigasi pada satu tanaman yang dapat diserap akar. Jadi yang dapat diserap akar itu 111,3. Nah, ini harus dipenuhi dari irigasi tersebut. Terus untuk flow ini irigasi yang diperlukan setiap 1 hektar lahan. Nah, untuk irigasi yang diperlukan yaitu 159,0. Nah, irigasi yang diperlukan yang harus dituangkan ke lapang. Sekarang kita akan masuk ke karakteristik dari irigasinya. Nah, kita akan menjelaskan tentang karakteristik irigasi yang diperlukan. Nah, setelah kita membahas yang tabel-tabel di atas ini, kita akan menjelaskan tentang totalnya ini. Total course irrigation adalah total irigasi yang diperlukan. Jadi total irigasi yang diperlukan adalah 159 mm. Untuk total net irigasi adalah kebutuhan air bersih yang benar-benar dibutuhkan tanaman. Dalam kebutuhan tanaman itu yang benar-benar dapat diserap adalah angka 111,3 seperti yang di net irigasi yang ini. Untuk aktual water use by crop itu membutuhkan 378,2. Nah, untuk aktual water use by crop ini total kebutuhan air selama musim tanam. Jadi selama musim tanam tersebut membutuhkan 378,2 mm. Untuk sekarang kita langsung ke tabel sebelahnya, itu total rainfall. Total rainfall ini kayak jumlah kumulasi dari hujannya. Nah, efektif rainfall ini hujan yang dapat diterima dari tanaman. Jadi kan total hujannya itu 337,4 mm, tetapi yang dapat diserap oleh tanaman adalah 326,4 mm. Nah, total rain loss ini yang tidak dapat diserap oleh tanaman karena mungkin sudah tercukupi, jadi dapat tersimpan di dalam tanah.
Baik, sekarang kita lanjut ke moist deficit at harvest. Moist deficit at harvest atau defisit kelembapan pada saat masa tanam itu 40,5. Jadi setelah dipanen itu air yang terdapat pada tanah itu masih tersisa sebanyak 40,5 mm. Untuk actual irrigation requirement itu kebutuhan irigasi yang aktual setelah memperhitungkan kayak hujan-hujan ini, untuk memperhitungkan data hujan. Nah, untuk aktual irigasinya yang diperlukan adalah 51,8. Nah, untuk efisien dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk hujan yang efisien itu di angka 96,8%. Jadi kesimpulannya, pada aplikasi Kerbot ini dapat memperhitungkan kayak kapasitas air yang diperlukan selama masa tanam dari beberapa faktor seperti iklim, curah hujan, atau juga varietas tanaman dan tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua kebutuhan air dari jadwal hingga banyaknya air yang diperlukan itu dapat terrangkum pada halaman schedule ini. Jadi itulah tutorial singkat penggunaan Kerbot dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.